Haleluya saudara. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita kembali mendengar firman Tuhan. Ini hari kebangkitan Kristus bagi kita. Hari yang sangat membuat kita bersuka cita di dalam Dia. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Allah berlimpah atas kami. Mari kita buka kitab kita. 1 Korintus 15. Kita baca di dalam ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Saya akan memberi tema firman Tuhan senada dengan hari kematian. Kalau hari Jumat kemarin kita mendengar firman Tuhan tuntutan kuasa kematian Kristus, maka sekarang saya akan berkhotbah dengan tema tuntutan kuasa kebangkitan. Ini dua event yang berbeda tapi sama-sama beri tuntutan kepada kita. Posisi 1 Korintus 15 satu pasal ini adalah merupakan penjelasan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan tubuh. Dia start dengan menjelaskan kebangkitan Kristus, lalu itu dia lanjutkan dengan kebangkitan tubuh setiap orang percaya. Kenapa dia menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus? Jemaat di Korintus ini jemaat yang sangat bermasalah. Ada pengajar sesat, kaum libertinis masuk ke mereka dan berkata tidak ada kebangkitan tubuh. Dan itu mempengaruhi perilaku mereka sebagai orang percaya. Maka Paulus, kita lihat ini pasal yang cukup panjang di 1 Korintus sampai 58 ayat. Semua membeberkan tentang kebangkitan tubuh. Kenapa? Supaya setiap jemaat di Korintus itu memiliki doktrin yang benar, memiliki pemahaman yang benar. Kita melihat urutan-urutan Paulus menjelaskan. Di bagian pertama dia menjelaskan bahwa Injil tanpa berita kebangkitan Kristus itu bukan Injil sepenuh. Injil sepenuh harus justru berpusat pada mati dan bangkit. Kalau kita mandek kepada Kristus mati saja, dia bukan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Maka Paulus bilang di bagian pertama, yang kuberitakan ini Kristus bangkit. Kalau bukan, itu bukan Injil sepenuh. Lalu mulai dia berbicara tentang fakta kebangkitan Kristus sampai fakta kenaikannya dilihat banyak orang. Kita tahu para penulis Injil juga memberi fakta bahwa kubur kosong. Waktu murid-murid, waktu para wanita-wanita pergi ke kubur Yesus, kubur itu kosong. Lalu Paulus juga menjelaskan tentang cara kebangkitan tubuh itu seperti apa. Kemudian dia membahas analogi kebangkitan tubuh itu. Walaupun Anda orang yang sangat rasional, semestinya Anda bisa mengerti begitu kepada jemaat di Korintus. Lihat seperti biji tanaman, gitu ya. Itu yang ditanamkan yang awal itu berbeda dengan yang bangkit. Tubuh tanaman yang bangkit itu bukan yang persis sama dengan yang lama itu. Dan setelah memberi analogi-analogi itu, baru dia menyampaikan tuntutan kebangkitan Kristus. Kalau begitu, kalau fakta yang benar Kristus bangkit dari kematian, apa yang dituntut dari kita orang percaya? Saudara, kalau ada yang berkata Kristus tidak bangkit, itu gosip. Tapi kalau ada yang bilang Kristus bangkit, itu fakta, itu kebenaran. Dan itu yang berusaha dipaparkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang sudah jatuh dalam pergaulan yang buruk, pergaulan dengan yang sesat. Paulus ambil waktu kesempatan menulis kepada mereka dan juga kepada kita. Jangan-jangan bukan cuma orang Korintus yang tidak percaya kebangkitan tubuh. Mana tahu di antara kita ada yang ragu-ragu, atau temanmu atau keluargamu yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Paparkan 1 Korintus 15. Tapi saya tidak lebih menekankan dari sudut pengetahuan kita akan kebangkitan. Saya lebih suka kepada kata tuntutan kebangkitan Kristus. Kata tuntutan itu menunjuk sebuah praktika. Apa yang kami harus miliki, yang kami harus lakukan? Kalau kami tahu Kristus bangkit, apa yang kami harus lakukan? Bukan hanya sekedar apa yang harus kami tahu. Itu memang penting. Apa yang kami harus tahu itu mempengaruhi apa yang kami harus lakukan. Tapi khusus pada saat ini saya kan mau
membawa kita kepada apa yang kami harus lakukan. Hidup seperti apa yang kami harus tunjukkan kalau kami percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian. Saya akan sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah, kalau kami tahu Kristus bangkit dari kematian, yang pertama, kami harus hidup dalam pengharapan. Yang percaya katakan amin. Orang yang punya Kristus yang bangkit itu harus punya pengharapan. Tapi pengharapan ini dalam 2 batas waktu. Pengharapan akan hidup masa kini, present tense. Tapi bukan itu yang saya maksud. Berharap dapat jodoh, itu pengharapan masa kini. Berharap beli rumah, itu pengharapan masa kini. Yang dimaksud oleh Paulus adalah bukan pengharapan masa kini, pengharapan yang dalam batas waktu yang akan datang, futuris expectation. Kita harus punya pengharapan yang akan datang, yaitu pengharapan akan Maranatha. Di mana di Maranatha ini tubuh kita ini akan diubahkan. Kalau kita belum mati ketika sangkakala berbunyi, bagi yang sudah mati, kita berharap semua orang-orang saleh akan bangkit pada kebangkitan yang pertama, dan itu akan diubahkan. Itulah sebabnya dalam ayat 51 Paulus bilang ini, sesungguhnya, ini kita lihat ayat 51 sampai 53, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia itu apa? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah waktu Maranatha, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ada perubahan. Waktu orang percaya mati bangkit, bukan tubuh yang bertabiat dosa lagi. Itu namanya pneuma fuksikon, tubuh rohani. Dan waktu inilah kita mengalami apa yang disebut dengan kesempurnaan total, pengudusan total, total sanctification. Final sanctification kita alami di sini. Karena diubah tubuh kita. Kalau tubuh kita sekarang tubuh yang masih bisa tergoda, tapi kalau tubuh kebangkitan, tubuh yang berbeda, sesuatu yang baru, new life, tubuh yang berlayak untuk tinggal di dalam kekekalan. Nah saudara, kita yang percaya kebangkitan Kristus harus percaya kebangkitan orang mati. Kristus adalah model, dan kami percaya. Itu sebabnya kalau di 1 Tesalonika 4 Paulus menasihatkan jemaat Tesalonika, karena sama, mereka terlalu berduka kalau ada yang meninggal, karena itu perpisahan terakhir, nggak akan ketemu sebab tidak ada kebangkitan. Lalu berdukanya mereka jadi kurang wajar. Paulus bilang, sana waktu sangkakala berbunyi, semua keluarga kita yang sudah meninggal akan bangkit dengan tubuh yang baru. Kita yang masih hidup diubahkan dengan tubuh rohani, semua dengan tubuh rohani. Ini pengharapan kita. Saudara kekasih, Paulus cukup keras di ayat 17. Dia berkata, kalau pengharapanmu hanya pengharapan untuk hidup masa kini, engkau orang yang paling rugi, paling malang. Coba kita lihat 1 Korintus, tetap 1 Korintus 15. Di situ ada dikatakan tadi, kalau cuma dalam hidup ini kita melihat ayat 19. Jadi kita harus punya pengharapan di masa yang akan datang, ya, tinggal bersama dengan Tuhan. Tubuh kita diubahkan, lalu kita tinggal bersama dengan Dia di surga senang. Ayat 19 dibilang gini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Orang yang tidak punya pengharapan naik ke surga, tinggal bersama dengan Tuhan dengan tubuh yang tidak dapat berdosa lagi, itu orang paling malang. Kemarin memang saya khotbah tentang berkat-berkat Abraham, material blessing. Material blessing itu sementara. Maka kemarin juga saya sudah bilang kan, terutama adalah spiritual blessing, berkat keselamatan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hanya berharap untuk kaya lalu tidak berharap surga, itu orang paling malang, kata Paulus.
kepada jemaat di Korintus. Dia berkata begitu, Bapak Ibu Saudara. Semua jemaat Bukit Hermon punya pengharapan akan Maranatha. Amin. Punya pengharapan akan tinggal di tanah air surgawi bersama dengan Dia, dengan tubuh yang tidak dapat berdosa, sebab sudah diubah, dan itu tubuh yang memiliki pengudusan yang sangat sempurna. Puji Tuhan. Itu tuntutan yang pertama. Hidup dalam pengharapan, jangan bingung. Roh yang Allah taruh dalam kita membuat kita yakin ada surga, ada kebangkitan. Yakin itu orang yang punya roh, karena itu adalah janji Allah bagi kita. Yang kedua, apa tuntutan kuasa kebangkitan kalau Kristus bangkit? Apa yang dituntut dari kita selain hidup berpengharapan di masa yang akan datang? Yang kedua adalah hidup berkemenangan. Ini kapan? Masa kini. Jangan yang masa datang ditukar ke masa kini, masa kini ditukar masa datang. Kapan kita mulai berkemenangan? Pada masa kini. Itu kita baca ayat 55 sampai ayat 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit. Konteksnya bangkit. Kristus yang bangkit itu, kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan kemenangan kita. Atas apa? Atas dosa, atas maut. Sengat maut adalah dosa. Kalau kita tidak bisa mengalahkan dosa, itu berarti kita tidak kalah dengan mengalahkan maut. Kita tidak mengalahkan maut. Kuasa dosa dan hukum Taurat. Saudara kekasih, kalahkan dosa. Itu yang dituntut kuasa kebangkitan dari kita. Yang setuju katakan. Kenapa ini diangkat oleh Paulus? Jemaat di Korintus ini sesat mereka. Ayat 32 itu Paulus sedang mengulangi apa yang sering dikatakan jemaat Korintus. Kalau kita mati ada kebangkitan, ayo makan, minum, mabuk, kawin, mengawinkan. Maka Paulus menegur mereka sampai mempermalukan mereka. Di ayat 34 dia bilang, aku berkata di antaramu ada yang tidak mengenal Allah. Bayangkan, dia ada di gereja Korintus, tapi Paulus cukup keras, kamu gak mengenal Allah. Kenapa dia berkata begitu? Untuk mereka malu. Kenapa dia mau mempermalukan mereka? Backgroundnya adalah 1 Korintus pasal 5. Jemaat di Korintus ini ada yang berbuat dosa, perzinahan yang begitu rupa melebihi orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi mereka bangga itu. Malah ada kecenderungan mengejek Paulus. Paulus tidak kira berani menegur kita. Dia itu cuma berani kalau melalui WA. Itu kalau untuk sekarang. Nanti saudara pelajari di kitab Korintus. Paulus itu tidak mungkin berani menegur perzinahan dan semua. Dia itu hanya berani menulis surat. Ya. Tapi Paulus bilang, siapa? Apa perlu saya datang? Saya ini tidak mencari menyukakan manusia, kata Paulus. Siapa yang bilang saya hanya berani melalui surat? Saya gunakan surat supaya Injil selalu tersampaikan. Karena kadang dia di penjara, kadang dia di jarak jauh. Bukan berarti dia kompromi dengan dosa kalau berhadapan langsung. Maka dia berkata nanti di 2 Korintus, jangan sampai saya datang dengan cambuk. Jemaat Korintus ini jemaat yang sangat bermasalah. Saudara pelajari ada 1 Korintus pasal 5. Dan orang-orang lain kompromi. Bayangkan ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, perzinahan yang begitu rupa. Dan jemaat Korintus cuma diam saja. Dan mereka bilang, tidak apa-apa, tidak ada kebangkitan, ayo makan, minum, mabuk. Itu yang di ayat 32 tadi. Maka Paulus bilang, ini orang yang paling malang memang. Kekristenan yang begini bukan kekristenan sejati. Tidak percaya Kristus bangkit dan tidak pernah mengalahkan dosa. Maka dia berkata di situ, syukur kepada Allah. Memang Paulus ketika bertindak tegas kepada dosa, bukan karena dia merasa tidak pernah berdosa di masa lalu,
Di 1 Timotius 2 dia memberi kesaksian pertobatannya. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong berdosa di masa lalu, saya ini paling tidak layak daripada kamu. Mungkin aku yang paling berdosa daripada kamu. Tapi after belief, setelah percaya kebangkitan Kristus, harus ada pertobatan yang terukur. Harus ada kemenangan atas dosa yang terukur. Menangnya jangan fiktif. Paulus dia mengukur pertobatannya. Antara lain, dulu aku menganiaya orang karena belum lahir baru, belum mengalami kuasa kebangkitan. Setelah mengalami kuasa kebangkitan, aku yang dianiaya. Apa dia lupa cara menampar? Dia nggak lupa, tapi dia sudah mengalahkan dosa. Kemudian dia bilang, dulu aku ini penghujat, mulutnya ini nggak bisa mengagungkan Tuhan. Sekarang setelah tahu kuasa kebangkitan, aku nggak menghujat lagi. Dan ada banyak hal. Dia bilang, dulu seorang ganas, sekarang dia menjadi seorang yang epoi, orang yang lemah lembut. Ada pertobatan yang terukur karena kuasa kebangkitan. Haleluya saudara. Ini PR kita. Coba pertanyakan, apa benar kau telah memiliki kuasa kebangkitan dalam hidupmu? Pertobatan kita lo fiktif, gak ada yang terukur, gak ada yang bisa disaksikan. Tapi diberkati kita yang sudah berkata, dulu aku mencuri, sekarang gak mencuri lagi. Dari semua dosa yang didaftar di 1 Korintus pasal 6, banyak lagi dosa di situ, termasuk pelit. Orang kalau belum kenal Kristus bangkit, pelitnya tingkat dewa nggak masalah. Tapi setelah tahu Kristus bangkit, pelitnya tingkat semut, ya jangan tingkat dewa terus. Pertobatannya terukur. Semut apa? Ya semut merah kecil. Jangan dia semut tapi ratunya. Oh, repot juga itu ya. Ada pertobatan yang terukur, kemenangan atas dosa yang terukur. Haleluya. Setelah mendengar khotbah ini, kau buat di catatan pribadimu, ukur pertobatanmu. Mana kemenangan yang kau alami? Kalau yang malas berdoa tanpa malas, itu kuasa kebangkitan model apa itu? Paulus selalu berbicara pertobatan dengan sesuatu indikator yang jelas. Dulu dia menganiaya orang kalau memuji Tuhan, sekarang dia melayani. Pernah diturunkan dari keranjang, digeret ke sana, digeret ke situ, disesah, menengahi. Saya percaya bahwa jurusnya si Paulus untuk menampar orang menganiaya bukannya sudah lupa dari memorinya, tapi sudah tak berdaya karena pengalaman kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, poin 2 ini sangat penting. Kita sudah harus mati bagi dosa kita. Poin 2, pengalaman poin 2 harus mendahului pengalaman poin 1. Maka saya bilang, kalau poin 1 tadi kita alami di masa yang akan datang, poin 2 kita saya harus dialami pada masa kini. Jadi kalau di poin 1 perubahan tubuh itu final sanctification, pengurusan akhir. Lalu pada masa kini kemenangan atas dosa, saya sedang berbicara tentang progressive sanctification. Pengudusan yang terus menerus, kita berjuang melawan dosa, sekarang berjuang melawan dosa. Dalam doktrin pengudusan kan ada 3, yaitu positional sanctification, waktu kita percaya. Lalu orang yang mengalami positional sanctification itu buktinya mana? After belief, dia progressive sanctification, dia berjuang melawan dosa. Itu yang dibilang di Ibrani pasal 12, perjuanganmu melawan dosa itu belum sampai mencucurkan darah. Kalau orang, saudara, memang karena belum poin 1 belum diubahkan, masih tergoda. Kita ini masih tergoda, tapi sudah harus melawan, sudah harus berjuang sampai menang. Jangan sekarang kita diubahkan. Kalau mau, oh saya nggak mau tubuh yang tergoda, saya mau tubuh saya nggak digoda lagi, nggak apa-apa, cepat menghadap Tuhan. Langsung poin 1 tadi. Tapi ini kan masa kininya kita. Berkemenangan atas dosa, bukan tidak digoda dosa lagi. Tuhan juga mengakui adanya godaan kan kepada Kain. Tuhan bilang apa? Dosa sudah begitu menggoda, dosa sudah begitu menggoda engkau.
engkau harus berpuasa. Tapi Kain tidak mendengar suara Tuhan. Sekarang kita yang hidup di zaman kemurahan yang sudah setelah kematian dan kebangkitan Kristus, semestinya kita lebih mudah mengerti daripada Kain, bahwa ketika kita berseru di dalam nama Yesus, kita akan alami kemenangan. Iblis masih ada, dia masih menggoda, tapi lagu kita bilang apa? Injak iblis dalam nama Yesus, iblis dikalahkan kita. Benar. Ayo jemaat yang di rumah senyum, walaupun saya nggak bisa lihat senyumnya. Nanti saya lihat di rekaman. Tolong kirim videonya masing-masing. Haleluya. Nomor 2 ini PR kita. Pendeta masih bisa tergoda, tapi tidak harus kalah. Semua yang masih dalam tubuh awal masih bisa tergoda, tapi harus menang. Haleluya. Tuntutan kuasa kebangkitan, ya, jangan terlalu tegang tapi nggak bertobat, senyum tapi bertobat. Saya suka bilang gini loh, pertobatan zaman sekarang, kalau dulu nangis-nangis itu dianggap bertobat, taunya selidik demi selidik, nangis-nangis karena utangnya nggak bisa dibayar. Jadi sekarang ini sering jemaat tertawa mendengar khotbah disertai pertobatan. Saya tidak percaya sepenuh lagi ke air mata, karena ternyata dia nangis-nangis setelah khotbah, ternyata karena utangnya enggak lunas-lunas. Itu yang satu karena baru putus. Ayo jemaat Tuhan, poin 2 ini, menang atas dosa. Saudara, progressive sanctification dituntut oleh Kristus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Roma pasal 6 ada satu ayat di Roma pasal 6 ayat 11 sampai 12 mengakhiri poin kedua saya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, ayo sama-sama baca dengan saya 2 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini yang diminta Tuhan. Kalau betul kau tahu Kristus mati dan bangkit, dosa jangan berkuasa lagi. PR kita jangan semua hal, semua tugasnya Tuhan. Menebus dosa sudah dia yang mati di kayu salib. Masa kemerdekaan kita pribadi berpribadi juga. Saudara, Alkitab selalu menekankan kita punya potensi untuk kerjasama dengan Tuhan. Kita bukan robot, ada tanggung jawab kita. Kita yang melawan dosa, kita mengalahkan dosa itu. Apalagi kami yang sudah tahu Yesus mati dan bangkit, dan kuasa kebangkitan itu menjadi power bagi kita untuk mengalahkan dosa. Setiap tergoda, ingatlah kepada salib, ingatlah kepada kuasa kebangkitan. Saudara kekasih, ini yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus, dan juga saya sampaikan kepada kita sekarang. Ini tuntutan kedua. Kalau betul kau sudah percaya kepada Kristus yang bangkit, kuasa kebangkitan itu kau terapkan dalam hidupmu untuk mengalahkan dosa. Yang terakhir ada 3 saya bilang. Apa tuntutan kuasa kebangkitan dari kita? Yang ketiga adalah, pertama tadi, hidup dalam pengharapan akan Maranatha itu. Kedua, hidup berkemenangan atas dosa. Yang ketiga adalah hidup melayani Tuhan. Tidak boleh setelah percaya Tuhan langsung nganggur, enak-enak, aku udah selamat, dulu di kursi malas. Ayat 58 Paulus bilang begini, ini nasihat terakhir. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang percaya Kristus bangkit dari kematian, cirinya adalah dia punya semangat melayani, hidup melayani Tuhan, hidup melayani Tuhan. Ini kapan dikerjakan? Sekarang. Saya sudah bilang poin 2, poin 3 itu sekarang timenya.
Poin 1 nanti, jangan dibalik. Jangan bilang Tuhan nanti di surga saya melayani Tuhan enak dibolak balik aja. Kita melayaninya sekarang selagi kita hidup, dan Alkitab berkata hidup kita ini adalah terbatas. Daud Mazmur berkata usia kami 70 tahun, dan kalau lebih dari 70 tahun itu disertai kesukaran. Kesukaran apa? Kesukaran berjalan cepat, ya, sendi-sendi tubuhnya udah berubah. Kesukaran apa? Kesukaran melihat, ya, cucunya lewat nggak dilihat karena perubahan pada penglihatan, ya. Kesukaran apa? Kesukaran mendengar suara orang lain, itu kalau sudah lewat 70 tahun. Dan jangan berkomitmen melayani Tuhan setelah di usia kesukaran itu. Di bawah 70 prestasi pelayananmu sudah harus maksimal bagi Tuhan. Jangan nanti karena kuasa kebangkitan kita melayani Tuhan. Anak-anak hamba Tuhan, lo saya melayani dari kecil, itulah ungkapan syukur kita jadi anak pendeta. Ini hati-hati loh, apalagi calon-calon Tuhan baru semester 4, semester 6, lama kali saya melayani Tuhan, lama kali. Ibarat telur belum menetas sudah bosan. Harus ada semangat. Baru 2 tahun di wisuda sudah bilang lama kali aku melayani, sudah 2 tahun setelah wisuda. Repot. Harus merasa baru kemarin saya melayani. Jadi itu membuat kita bergiat terus. Saya tertarik dengan kata giat. Kalau melayani Tuhan itu keterangan melayani ini dulu. Ada yang melayani Tuhan aras-arasan kata keterangannya. Tapi yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kata keterangan untuk dia melayani itu adalah giat. Dalam bahasa Yunani pakai kata kerja present, periseo. Periseo itu katanya ada ekstrim artinya, to be over, kemudian to be great, dan ini yang saya suka juga, to make to abundantly. Jadi membuat pelayanan itu menurut orang yang gak lahir baru, kita over untuk Tuhan. Over, pagi doa, siang doa, malam doa, Senin pelayanan ke sana, Selasa ke situ. Ini cuma sekali seminggu sudah merasa top dalam melayani. Saya gak kurang-kurang melayani Tuhan. Tiap minggu saya kebaktian, iya hari Minggu. Itu kesaksiannya melotong, cuma hari Minggu. Kalau dari pengertian perisewo ini, to be over, bahasa Indonesia bilang melayani itu berlimpah-limpah, terus melayani, diundang Senin melayani, Selasa terus, nggak melayani di depan umum, melayani Tuhan secara pribadi, penyembahan secara pribadi, berdoa secara pribadi, berlimpah-limpah. Itu tuntutan kuasa kebangkitan. Sidang jemaat Tuhan, tidak ada jemaat Tuhan yang dipanggil untuk penonton. Semua jemaat yang percaya kebangkitan Kristus harus melayani sesuai karunia-Nya. Tidak ada orang ditebus untuk nganggur. Yang setuju katakan giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ada yang jadi penyiar radio, ada yang jadi penyanyi di televisi, ya, pokoknya Tuhan dimuliakan. Intinya harus melayani Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bisa bilang amin? Supaya tidak ada orang percaya hidup untuk dirinya. Pokoknya aku senang, pokoknya saya nggak terganggu. Kita kalau 2 pagi setengah 5 terganggu kan? Akunya terganggu, akunya. Tapi 2 Korintus 5:15 bilang gini, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati dan bangkit itu tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk kesenangan siapa? Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Bapak Ibu, ini bicara tentang orientasi hidup kita. Apakah orientasimu hanya memuaskan dirimu sendiri?
Seberapa banyak di antara kita yang fokus hidupnya, orientasi hidupnya itu Christ. Jesus be the center of my life, katanya. Apakah setiap hari kita bertanya, Tuhan senang nggak apa yang saya sedang buat kepada Tuhan? Dan hidupku ini apa yang dinikmati oleh Tuhan? Saudara terkasih, tadi Paulus bilang, jangan menghitung-hitung jerih lelahmu dalam pelayanan. Toh nanti Paulus bilang, kasih karunia yang Allah anugerahkan itu yang memberi kekuatan. Mungkin saudara, kita nggak bisa, saya khotbah misalnya 3 kali sehari, dia ini mengajar, nanti pulang mengajar, pulang besok harus ke rumah sakit misalnya. Terlalu banyak kesempatan yang habis. Sepertinya diri kita terbuang begitu. Nah, Tuhan akan kembalikan kekuatan baru. Jangan takut berjerih lelah untuk Tuhan, karena dikatakan di dalam Tuhan semua jerih lelahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Para guru sekolah minggu yang mengajar sekolah minggu mempersiapkan materi dan semua, berjerih lelah, jangan selalu memberi yang standar. Banyak orang cari aman, yang penting gak elek, padahal ada tingkatannya, ya. Ada good, ada better, ada best. Jangan selalu mencapai bangga, pokoknya standar, nggak dikritik lagi cara saya mengajar sekolah minggu, nggak dikritik lagi cara saya memimpin doa syafaat, nggak dikritik lagi, standar. Kalau kata Periseo tadi, membuat berlimpah. Nilai kalau berlimpah itu A+, bukan A+, A+. Kuring. Mata Tuhan sedang tertuju kepada tubuhnya, yaitu gereja Tuhan, yang memberi over, to make over. Saya cuma sengaja tampilkan satu bahasa Yunani karena saya sangat diberkati. To make over, to be great, to make, to abundantly, membuat berlimpah-limpah pelayanan kita. Dimanapun kita dibutuhkan, kita melayani. Mengajar, kita diminta mengajar, kita lakukan. Menyembah, mimpi penyembahan, menyiapkan materi untuk anak-anak, siapkan materi, lakukan semua. Ayo kita bangkit berdiri, kita baca ulang itu 1 Korintus 15:28 dan kita akan berdoa. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Para pelayan Tuhan, lakukan terus bagi Tuhan. Jerih payahmu tidak ada yang sia-sia.